على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره. Tidak dipungkiri, akibat pesta politik, akibat pilpres kemarin, rasa umat Islam itu terpecah belah. Pertama, yang harus kita fahami adalah kebenaran itu hanya ada satu. Tapi ingat, ada banyak jalan untuk menuju kebenaran. Jadi jangan sampai ketika ada orang beda pemikiran, beda pemahaman dengan kita katakan mereka salah, atau mirisnya kita katakan mereka adalah musuh. Atau bahkan yang membuat saya sangat begitu miris, kita katakan mereka dengan lakop-lakop binatang, kita katakan cebong, kita katakan kampret. Naudzubillah, ini soal adab, kita hati-hati. Ulama itu, habaib itu pada satu sisi juga manusia biasa sama seperti kita. Tidak maksum seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemungkinan seorang ulama ataupun habaib juga melakukan kesalahan. Cuma cara kita untuk menegur mereka, cara kita untuk mengingatkan mereka juga harus pakai akhlakul karimah, ya. Jangan sampai kita ini suul adab kepada para ulama. Itu yang perlu kita ingat. Satu, di Al-Quran itu kan diceritakan tentang kisah Bani Israel yang kembali ingkar kepada Allah Jalla Jalaluh akibat perbuatan Musa Samiri. Jadi kan ketika itu Nabi Musa menitipkan kaumnya Bani Israel kepada saudaranya Nabi Harun. Tapi ternyata ketika Nabi Musa kembali, ini kaumnya Bani Israel ini kembali ingkar. Marah tuh Nabi Musa sama saudaranya Nabi Harun. Emangnya itu nggak bilangin nih Bani Israel? Nah, ketika Nabi Harun sempat bilangin, sempat ngingetin Bani Israel, tapi omongan Nabi Harun nggak didengar tuh ikhwah tuh. Akhirnya ketika Nabi Harun sadar omongannya nggak didengar sama Bani Israel, diem, cuma dijagain aja. Buat ngapain? Buat nunggu Nabi Musa, orang yang omongannya didengar sama Bani Israel. Tuh. Jadi begini. Jadi kalau seandainya ada habaib ataupun ulama yang buat kesalahan, jangan terburu-buru kita pengen benerin, pengen lurusin di sosial media, ya. Kepengen viral, kepengen masyhur, kepengen banyak viewers, kepengen banyak yang nonton. Hati-hati, kita suul adab tuh sama ulama. Hati-hati. Khawatirnya nih kalau ulama yang kita kritikin wali gimana nih? Sama aja kita ini mengibarkan bendera perang kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Jadi caranya begini ikhwah, saya pesan juga nih sama para asatidzah muda. Jangan kepengen diakuin keilmuannya, pengen dibilang alim, pengen dibilang cerdas. Akhirnya nungguin ulama-ulama yang masyhur bikin kesalahan. Kalau udah dapet, buru-buru tuh pasang konten biar rame. Jangan juga tuh. Suul adab kita sama ulama. Jadi kalau emang kita ini tulus, pengen memberikan kemaslahatan untuk umat, sayang dan cinta kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita, kalau kita dengar ada habaib atau ulama bikin kesalahan, cara negornya kita sampaikan kepada gurunya. Jadi cari siapa gurunya, biar gurunya yang meluruskan si murid, si ulama yang bersangkutan. Atau kalau kita cari-cari nggak punya guru tuh ulama, nggak ada sanadnya, kita cari orang yang omongannya didengar sama orang tersebut, sama ulama tersebut. Jangan kita suul adab. Udah dibilangin gak ngerti-ngerti, gak berubah-berubah, ya jangan ribet, ente gak usah ikutin tuh orang. Ya begitu. Jadi saya gak pengen ya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain ini seakan-akan pengikutnya terpecah belah. Jadi kalau ada yang beda pemahaman dengan gurunya dikatakan cebong, ya. Ada yang beda pemahaman dengan gurunya dikatakan kampret. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ini punya kepentingan masing-masing, akhirnya umat jadi korban, jadi kepecah belah. Ya, jangan begitu. Panutan kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik gitu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beruntung kita yang masih punya guru yang benar-benar guru. Dan beruntung juga kita
selaku murid yang benar-benar jadi murid, yang menjunjung nama guru kita, menjaga nama baik guru kita, bukan membuka aib-aib mereka. Itu yang perlu kita pahami.